Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Sang Penjunan Merendah Hidup Kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat-Mu, kemurahan-Mu atas kami. Bila sebentar kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta mau melakukan apa yang menjadi firman-Mu, Engkau yang mengurapi menyertai setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu, apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah firman-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya 64. Yesaya 64 ayat yang pertama sampai ke 12. Yesaya 64 ayat yang pertama sampai ke 12. Demikian firman Tuhan. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin, tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Sekali lagi ayat yang ke-8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun, Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semuanya ini ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri, masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat nas kita terambil dari dalam Yesaya 64 ayat yang ke-8. Ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Saudara, tak ada yang pantas untuk dibanggakan atau disombongkan dari manusia. Karena manusia tak lebih dari tanah liat. Tadi firman Tuhan mengatakan kamilah tanah liat. Manusia adalah tanah liat dan Tuhan adalah Sang Penjunan. Sebagai penjunan, Tuhan berkuasa penuh atas kehidupan manusia. Ia membentuk tanah liat itu dan merendahnya sedemikian rupa hingga menjadi sebuah bejana yang sesuai dengan kehendak dan rencananya. Sekali lagi, kita itu manusia, tidak lebih dari tanah liat. Tuhan itu adalah penjunan kita. Tuhan yang merendah kita. Tuhan yang membentuk kita, sehingga nantinya kita menjadi bejana yang indah di hadapannya. Jadi, hidup manusia sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Sebagai tanah liat, kita tidak dapat memaksa Tuhan Sang Penjunan agar membentuk kita sesuai dengan apa yang kita mau dan inginkan. Saudara tidak bisa memaksa Tuhan itu
menghendaki apa yang kita inginkan. Karena kita hanya tanah liat. Tuhanlah yang punya maksud dan rencana yang baik, yang indah dalam kehidupan kita. Sebaliknya kita harus berserah penuh kepada kehendak Tuhan, tanpa protes, tanpa kecewa, tanpa keluh kesah atau persungutan. Jadi kita itu wajib untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang merendah kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupan saya dan saudara. Ada tertulis, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Yesaya 45 ayat yang ke-9. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dan rancangkan atas hidup kita adalah yang terbaik. Jika kita merasa bahwa hari-hari yang kita jalani terasa berat, masalah yang datang silih berganti, jangan cepat putus asa. Miliki keyakinan bahwa ini adalah bagian dari proses pembentukan yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Karena itu kuatkan hati kita dan bertahanlah. Sebab sekali lagi Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang 11. Sebelum memiliki nilai berharga, sebuah bejana harus melewati proses demi proses. Bahkan masuk ke dalam dapur api, dengan tujuan agar bejana menjadi kuat dan kokoh. Begitu pula kehidupan kita. Terkadang kita harus melewati dalam tanda kutip api kehidupan ini sebagai bagian dari proses pemurnian iman kita. Yesaya 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Terkadang Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam suatu dapur, dalam tanda kutip dapur api permasalahan kehidupan ini. Bukan untuk melemahkan kita, bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi Dia ingin supaya kita kuat dalam iman kita, dalam pengiringan kita kepadanya, supaya kita kokoh dan akhirnya menjadi bejana yang indah. Bila kita mampu bertahan, kita akan menjadi bejana indah di pemandangan Tuhan. Ingat, pencobaan atau masalah tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Tak perlu takut diproses, karena itu artinya Tuhan sedang merendah hidup kita untuk tujuan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak lebih dari tanah liat. Engkau sang penjunan, Engkau yang merendah hidup kami, Engkau yang membentuk hidup kami menjadi bejana yang indah, Tuhan. Ampuni kami selama ini kami protes akan proses kehidupan ini, Tuhan. Ajar kami untuk kuat, ajar kami untuk bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau katakan Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan punya rencana indah atas kehidupan kami. Bahkan firman-Mu berkata, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan yang penuh harapan, masa depan penuh harapan. Tinggal kami, Tuhan, mau diproses apa enggak, Tuhan. Kami mau kuat di dalam Engkau, Tuhan. Sebab ketika kami melewati dapur api kehidupan ini, Tuhan, kami tidak akan pernah jatuh sebab Engkau menopang kami, tetapi kami akan kuat dan dimurnikan oleh Engkau sendiri saja, Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan. Berikan kekuatan kepada mereka untuk menghadapi pergumulan, baik di dalam kesehatan mereka, keuangan mereka, keluarga, persahabatan, maupun dalam pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan mereka masing-masing, Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami menghadapi semua proses kehidupan ini dengan tetap bersukacita, dengan tetap bersyukur, dengan tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.